Di sini saya dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang situs di Banyuwangi, yaitu Watugong. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai Bapak Jamroni Ali selaku juru kunci Desa Watugong. Juru kunci tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat Desa Watugong. Bapak bisa diceritakan tentang bagaimana sejarah berdirinya Desa Watugong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, ini bukan berdirinya Watugong. Kalau yang ditanyakan tentang Watugong sendiri itu memang sudah ada sebelum adanya Duku Kertosari. Kalau berdirinya Duku Kertosari, saya nggak tahu mas, sekitar 105 tahun, 116 tahun yang lalu. Jadi waktu itu di sini belum Watugong itu sebelum ada orang sini sudah ada Watugong, belum ada warga dari Kertosari, Watugong sudah ada. Ini yang ditanyakan tentang Watugongnya, bukan berdirinya. Kalau Duku Kertosari ini berdirinya atau hari jadinya itu 116 tahun yang lalu. Terus kalau tentang Watugong, mohon maaf, Watugong itu ada beberapa versi sebenarnya. Tapi yang saya ketahui dari kita itu Watugong itu diantaranya dulu itu ada sejarah kerajaan. Di sini kan ada sejarah kerajaan Tawangalun. Ini yang dari versi saya yang saya ketahui. Jadi ada kerajaan Tawangalun, dan kerajaan Tawangalun itu kan di Makan Putih. Menurut sejarah kerajaan Tawang itu kerajaannya yang bernama siapa itu siapa namanya Raja Tawangalunnya? Ya Tawangalun lah, kerajaan Makan Putih. Nah, rajanya Tawangalun gitu ya. Terus Tawangalun itu punya adik, adik dari Selir. Itu namanya Wirobodo, insyaallah Wirobodo. Jadi itu mendirikan kerajaan di sebelah sini di Watugong itu letaknya. Jadi di situ ternyata ada situs-situs, termasuk yang ditemukan pertama ya Watugong. Ternyata Watugong itu sebuah seperangkat alat musik. Masuk Watugong ada kempul namanya ya itu di situ. Nah di situ itu ada istilahnya sebelahnya ada lempengan sebagai bukti bahwa di situ ada kerajaan. Mungkin kita percaya karena ada lempengan-lempengan bekas itu. Nah bukti kali itu ada lempengan-lempengan bekas seperti papping itulah. Jadi kalau kapan intinya juga tahu. Tapi kalau Watugong itu tahunnya itu dulu diambil dari Dinas Pariwisata Banyuwangi, dan kita nggak tahu, cuma kita dari sepuh itu diambil sekitar tahun 170-an. 170-an itu diambil di Dinas Pariwisata. Ngambilnya pun juga susah katanya, karena ya juga katanya secara mitos kan itu. Terus kita punya inisiatif memang ingin mengembalikan itu di sini sebagai ikon di Wonosobo. Sebenarnya kita intinya ada juga keinginan masyarakat di sini. Cuman dari kepala desa yang sebelumnya itu nggak ada yang sampai bisa mengambil dengan beberapa alasan. Alhamdulillah kepala desa yang masuk ini Pak Syukur ini, Pak Imam ya, Imam ini bisa mengambil, tapi taruh di sana di Wonosobo itu untuk bukti aja. Tapi kita ingin sebenarnya itu kita kembalikan ke tempat aslinya gitu. Jadi ini versi yang menurut versi yang ini. Versi yang kedua ada yang saya dengar sebelum cerita ini, itu katanya dulu itu ada rombongan Gadung. Rombongan Gadung itu dari Tawangalun juga, dari kerajaannya Tawangalun, dan itu mau undangan, istilahnya pentas di mengucapkan kunjungan.
itu bisa dipercaya juga karena memang ada apa ya istilahnya rentetan tempat-tempat seperti ada situs-situs juga. Contohnya salah satunya ada namanya Gunung Banteng di utaranya Sungai Bomo itu ada gumuk, di situ ada panen. Saya pernah juga lihat juga berbentuk batu. Katanya waktu di situ itu karena banjir apa nggak tahu, bantengnya ketinggalan di sana. Terus kena banjir lagi juga sampai ke sini, ambelannya tinggal sini. Terus ada lagi sampai apa rentetan tadi alat-alat musuh itu akhirnya ganggunya sampai di sembilan itu versi. Jadi secara apa itu kebenaran kita juga nggak bisa 100%. Mungkin sementara itu kalau waktu gong. Jadi kapan itu kata kalau kita sejarah Tawangmangun itu mungkin kan setelah Majapahit mungkin. Raja Tawangmangun kerajaan Matan Putih lah. Jadi rajanya Tawangmangun. Kalau yang mendekati kebenaran yang saya terima yang akhir itu. Jadi ini adik dari Tawangmangun itu Raja Tawangmangun yang bernama Kio. Kan raja sendiri. Dan itu dibenarkan karena ada tempat memang pernah hampir perang antar saudara, perang saudara. Tempatnya itu di desa Temburan. Temburan itu di daerah Padang. Ada itu. Jadi rentetan seperti itu. Saya agak percaya, maksudnya agak yakin karena saya dapat ke situ. Jadi yang sana, yang macam itu juga dari ke selatan, sini pun enggak. Dan itu karena orangnya di daerah Temburan. Temburan itu mungkin daerah Padang. Mungkin itu ada yang bagaimana letak geografis dari situs Watu Gong? kalau letaknya Watu Gong yang aslinya itu awalnya itu di ini Jalan Raya di sebelah utara Jalan Raya, di sebelah selatan Sungai Bomo. Dari sini kalau dari lokasi ini kira-kira ya 1 kilo lah, 100 kilometer dari sini. Ini ada kandang ayam itu pasti ya, tapi yang di sebelahnya di sebelah barat. Ya kira-kira dari sini ya sekitar enggak ada begini deh, tapi mau menempati dari jalan raya 1 kilo lah, dari jalan raya pertama masuk ke barat, terus ke kiri 200 meteran di letaknya. Kenapa desa tersebut diberi nama Watu Gong? Kalau desanya ini sebenarnya bukan Watu Gong. Watu Gong itu karena memang bentuknya Watu Gong. Di sini kan ada seperti gong itu. Kalau desanya sendiri, Joko ini bukan desa, juga desanya kan Monoto. Kalau Jokonya itu Joko Kertosari. Ini Jokonya Joko Kertosari. Kalau awal mula Joko Kertosari itu karena musyawarahnya tokoh masyarakat dulu, para nenek moyang kita, sebenarnya namanya dulu mau diberi nama Karangasem, tapi karena berkat musyawarah mungkin punya filosofi juga, akhirnya diberi nama Kertosari. Dukuhnya ini Dukuh Kertosari. Kertosari itu artinya Kerto itu aji, Sari itu inti. Mungkin dari sesepuh itu punya inisiatif, punya keinginan supaya menjadi orang yang punya aji. Intinya seperti itu. Jadi kalau desanya bukan Watu Gong, kita sebenarnya ingin ini ke depan kalau bisa untuk supaya apa ya, Watu Gong ini diangkat sebagai nama ikon desa Wonosobo. Kalau bisa ini memang pemerintahan desa, kalau bisa jadikan desa Watu Gong. Jadi namanya bukan desa, ini bukan desa Watu Gong. Desanya Kertosari. Apakah ada cerita mistis di daerah Watu Gong? Kalau cerita mistis itu saya sendiri terus teman memang dulu sekitar akhir-akhir
tahun 80 ya awal-awal tahun 80-an lah sampai ke belakang, artinya sebelum tahun 80-an itu memang orang sini itu sering mendengar semacam apa ya, orang main tayub, main tayub seperti itu, dan ternyata yang dengar itu bukan orang Kertosari saja, yang di daerah lain seperti di Wisbalatar desa Alian kan yang terdekat kan desa Alian itu juga dengar itu tentang mistisnya. Saya juga nggak pernah belum pernah dengar juga, tapi setelah tahun 80 sudah agak apa ya, kan tidak laju kan sudah maju mungkin terkontaminasi dengan modern apa malah yang pindahin kota nggak tahu itu bisnisnya. Kalau sekarang pun ya sebagian ya memang kalau katanya orang-orang ya angker juga, maksudnya ya banyak aura-aura seperti itulah urusan mesti. Kalau yang aneh-aneh nggak pernah dengar. Tapi sebagian kalau ada yang kemarin itu ada juga yang dari sudah itu memang itu ada semacam setanah itu ada tanah benteng kerajaan. Jadi memang kerajaannya. Ya kalau ingin tahu ya kita ke sana. Dan itu tentang mistisnya saya juga nggak pernah alami juga. Karena saya juga sebenarnya bukan orang sini, cuma mulai kecil di sini tahu. Baru mau punya mantu juga begini. Pokoknya dari jalan raya 1 kilo, terus masuk ke kanan jalan kira-kira ada 200 meter lah. Tempat aslinya di situ. Posisi sekarang kita sekolah namanya yang di RTH. Nah itu tentang masjid itu kemarin kan waktu pengambilan batu gong dari dinas pariwisata itu, dari kantor pariwisata itu juga enggak sembarangan juga. Ini yang cerita Pak Lurah, yang mengangkat itu 3 orang, mau diangkat itu nggak bisa, sampai 9 orang yang ambil. Jadi ritual dulu mau ngambil. Padahal sudah di sana itu, apalagi di sini, mungkin di itu di waktu itu Pak Lurah yang cerita. Ternyata juga banyak yang istilahnya ada yang kesulitan juga waktu ngambil. Di sini pun menurunkan juga susah. Waktu pengangkatan batu itu mau ke kendaraan truk susah. Itu tidak. Dan mungkin masih ada isinya. Katanya Pak Lurah ada ionnya. Iya positif apa yang negatif itu. Itu tentang mistisnya mungkin. Apa ada larangan-larangan yang dari konsal yang saya tahu nggak ada larangan tentang apa istilahnya ini ada biasa siapa aja yang mau ke sana. Cuma kadang-kadang orang itu mau mendekat ke sana itu agak takut, nggak sembarangan lah, nggak berjuang. Sebenarnya tempatnya juga seperti ini, tempatnya biasa. berarti tempatnya itu nggak sakral? Enggak terlalu sakral. Kalau kami sebagai warga Dusun Kertosari yang kebetulan ada peninggalan sejarah seperti itu, kan juga pernah sampaikan ke desa kalau bisa waktu itu kita kembalikan ke cukup Kertosari juga. Kayak apa ya? Kalau memang di sana boleh lah, misalkan di sana cuma ibaratnya sebagai apa ya, duplikat dikumpulkan sana, mungkin juga bukan hanya kalau ada peninggalan sejarah seperti itu bukan hanya dari Dusun Kertosari saja, mungkin dari yang lain
kita kumpul di sana, minilah miniatur, tapi yang aslinya tetap di tempat aslinya. Karena itu juga memang hanya orang se-Desa Wonosobo, tapi kan yang berbeda kan yang tempat tadi itu. Jadi kami menginginkan kalau bisa kalau ada seperti itu dilestarikan, dikembalikan ke asalnya, tapi dilestarikan juga dengan catatan ya dirawat. Tapi kita janji masyarakat Lestari ingin itu diangkat, bisa jadi Wonosobo lah. Harapan seperti itu. Ya. Nanti mungkin dari sumber lain, karena itu tadi ini kan ada dua versi. Versi yang pertama yang saya ceritakan tadi ini versi dari saya bahwa itu ada kaca. Versi yang kedua itu adalah rombongan kayu lah. Itu situs mengenai sejarah Watu Gong di Desa Kertosari. Terima kasih Bapak atas waktunya, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now.